haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah nenek moyang kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami anak-anak-Mu kembali rindu untuk memuji nama-Mu dan rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan Bapak Pendeta Rio yang akan menyampaikan kabar gembira pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kembali Bunda Ella. Terima kasih Mami Ria, Tuhan memberkati. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Rio Sudaryono. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan untuk Om Rio Sudaryono, dipersilakan. Shalom. Untuk Bunda Ella, cek modulasi dulu. Kalau begini, enak mana ya dengan saya pakai handset ini? Kalau begini, penak yang tadi apa penak yang sekarang, Gadek? Penak yang tadi lebih jelas. Roger, iya. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada siang hari ini kita dapat dipersatukan oleh Tuhan dan kita dapat memuji-muji dan membesarkan nama Tuhan tentunya. Firman Tuhan pada siang hari ini kami beri tema kesabaran membawa keberhasilan. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kesabaran membawa keberhasilan. Tetap sesuai arahan dari Bapak BJC, kita landasi firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada siang hari ini membawa kita kepada suatu rahasia agar kita menjadi berhasil. Itu salah satunya yaitu kasih. Bahwa di dalam kasih dikatakan di sana bahwa kasih itu mempunyai sesuatu yang luar biasa, yaitu namanya sabar. Firman Tuhan pada siang hari ini membawa kita kepada sesuatu hal tentang keberhasilan. Keberhasilan itu didapat bila kita mau bersabar. Suatu contoh di Alkitab dicontohkan bagaimana kehidupan seorang yang namanya
Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Yusuf diberi mimpi yang begitu rupa, dan mimpi itu diceritakan kepada keluarganya. Dan apa yang terjadi? Keluarganya, kakak-kakaknya, mereka merasa cemburu. Mereka merasa iri hati. Dan akhirnya seorang yang namanya Yusuf diberi mimpi yang indah. Tetapi pada kenyataannya Yusuf direkayasa oleh keluarganya. Dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sumur menggambarkan suatu lubang. Dan sumur ada satu pintu hanya ke atas. Nggak ada pintu ke samping dan pintu ke bawah. Orang yang sudah masuk sumur bagaimana kekasih Tuhan? Orang yang masuk sumur dia akan terbatas geraknya hanya di sekitar itu saja. Mungkin pada saat ini saudara mengalami seperti Yusuf. Yang kenyataannya tidak ada jalan keluar. Dan merasa geraknya terbatas. Ingat, Yusuf pun demikian. Tetapi bagaimana dengan Yusuf ketika ia dimasukkan sumur? Dia berteriak-teriak? Dia marah? Tidak, kasih Tuhan. Yusuf sabar menghadapi segala permasalahan. Mungkin jenengan saat ini menghadapi segala suatu permasalahan yang seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ingat, kalau Yusuf dapat diberkati Tuhan, Anda pun dapat diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagaimana ketika seorang Yusuf bekerja menjadi budak? Yusuf tidak ada di dalam hatinya dendam kepada saudara-saudaranya. Tidak dikatakan di Alkitab Yusuf marah, tetapi Yusuf tetap sabar. Yusuf mempunyai kesabaran yang luar biasa. Bagaimana ketika ia menghadapi suatu cobaan, dia nggak marah, ia nggak patah hati, bahkan dikatakan dia tetap tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Dan akhirnya kita tahu bahwa kesabaran
dalam menghadapi cobaan. Bagaimana ia tetap tenang dan tidak lekas marah. Dan terlebih dia tidak patah hati. Akhir singkat cerita, Yusuf bukan aja menghadapi situasi dia menjadi budak, tetapi ketika ia dipercaya, apa yang terjadi? Di rumah Potifar, dia dipercaya untuk menguasai segala sesuatunya. Dia dapat memerintah, bahkan apa yang ada di rumah Potifar itu dia bisa untuk menikmati. Tetapi ada satu hal yang ia imani, bahwa ia tetap menghargai yang namanya kepercayaan itu. Dan ketika menghadapi masalah, dia difitnah oleh nyonya besarnya, istri dari Potifar. Ia tetap tenang. Ia nggak membela diri. Ia nggak merasa putus asa. Dia nggak marah-marah. Enggak. Tetapi dia tetap menjadi orang yang sabar. Dan dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Allah. Dia tahu bahwa dia hanya kepada Allah saja dia bercerita. Dan dia katakan bahwa Allah tahu segalanya. Singkat cerita, kekasih Tuhan, bagaimana Yusuf akhirnya dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir karena dapat mengartikan mimpi daripada sang raja. Dan ketika ia menjadi orang yang kedua di Mesir, inilah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Dia menjadi orang yang murah hati. Karena dia sabar, dia akhirnya dapat murah hati. Itu terbukti bagaimana ketika kelaparan yang ada di tanah kelahirannya, sehingga keluarganya ke Mesir. Dan di sana menjumpai yang namanya Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia tahu bahwa itu adalah kakak-kakaknya. Dia tahu itu adalah keluarganya yang telah mencelakakan dia. Dia tahu seharusnya dia membalas dendam. Tetapi apa yang dilakukannya? Yusuf orang yang murah hati. Maka keluarganya disuruh mengambil gandum.
Dia suka memberi. Dia tidak pelit. Dan singkat cerita, kekasih Tuhan, bukan hanya memberi demikian saja, bukan. Akhirnya Yusuf mengatakan kepada keluarganya bahwa ayah dan adiknya disuruh datang ke Mesir. Itulah kemurahan hati yang dilakukan oleh Yusuf. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kita? Teringatkah kita waktu kita zaman sengsara? Teringatkah kita waktu ketika zaman susah? Dan sekarang Anda menjadi orang-orang yang berhasil. Anda orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Adakah di hatimu kata murah hati, tidak pelit, dan suka memberi? Yusuf melakukan demikian, kekasih Tuhan. Seharusnya secara manusia Yusuf dapat balas dendam, tetapi itu tidak dilakukannya. Karena apa? Karena ia sabar. Dan kesabaran itu membawa suatu keberhasilan buat Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf tidak memegahkan diri. Dengan apa yang ia keberhasilannya dia dipamerkan. Segala kepunyaannya, kemewahannya. Enggak. Dia berkata bahwa kepunyaanku juga kepunyaanmu juga keluargaku. Sungguh luar biasa. Yusuf, orang yang tidak memegahkan diri. Yusuf tetap menjadi orang yang begitu menyadari bahwa apa yang dia miliki ini adalah sesuatu dari Tuhan. Maka nggak ada yang perlu disombongkan. Apa yang ia miliki, kemewahan, kekayaannya, tidak membawa dia menjadi orang yang menjombongkan diri dan menganggap orang lain kecil. Enggak. Mereka menganggap tetap cinta kasih yang sejatinya kepada saudara-saudaranya. Ketika pertemuan itu dipeluknya saudara-saudaranya, dia menangis. Begitu luar biasanya. Cerita dari Yusuf ini menginspirasi kepada kita, kekasih Tuhan, bahwa jika kita ingin berhasil, kita perlu yang namanya sabar di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu perlu yang namanya proses. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita ingat penciptaan, bagaimana Tuhan menciptakan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Kita tahu proses demi proses.
bagaimana Dia menciptakan terang. Bagaimana Ia memisahkan daratan dan lautan. Bagaimana Ia menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan, baru binatang, dan semuanya sudah komplit, baru manusia Dia ciptakan. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Jadi perlu berproses. Tumbuhan itu perlu asimilasi, maka diciptakan dulu cakrawala dan benda-benda yang ada di angkasa. Demikian berurutan dan berurutan. Gak langsung Tuhan menciptakan manusia. Kalau Tuhan menciptakan manusia, apa yang dimakan manusia? Jadi harus ingat bahwa boleh kita mempunyai cita-cita setinggi langit katanya. Boleh, tetapi cita-cita itu perlu yang namanya proses. Kita tahu, kita ingin Tuhan memberkati kita. Tetapi ingat, berkat itu perlu proses. Memang Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya. Tetapi Tuhan juga menghormati yang namanya proses. Apapun yang engkau hadapi saat ini, tetap andalkan Tuhan, yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam proses menuju keberhasilan Anda. Jadi perlu yang namanya proses. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa kesabaran itu perlu kita miliki, karena segala sesuatu itu memang butuh yang namanya proses, dan proses itu di dalam kesabaran. Di dalam mengelola berkat-berkat Tuhan. Jika Anda ingin sukses, ingin berhasil, maka kata firman Tuhan, engkau tidak boleh yang namanya pelit atau untuk diri sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan pada siang hari ini, engkau jika ingin berhasil, engkau harus menjadi orang yang murah hati. Karena kita tahu bagaimana Tuhan menceritakan tentang talenta-talenta yang telah diberikan kepada kita. Jika talenta-talenta itu dapat berkembang, maka Tuhan sukacita. Tapi kalau talenta itu engkau pendam dan tidak berkembang, maka Tuhan tidak berkenan. Intinya apa yang engkau miliki saat ini, itu semua akan menjadi berkat apabila engkau dapat memberkati orang lain juga.
Engkau diberkati untuk apa? Untuk memberkati orang lain juga. Saudara yang dikasih dan yang memiliki, yang mengasihi Tuhan, kita tidak diizinkan Tuhan untuk memegahkan diri. Artinya apa? Artinya selalu dan terus memamerkan apa yang kita miliki. Meninggikan diri dengan apa yang kita punyai. Tetapi Tuhan ingin kita menjadikan harta yang kita miliki itu sebagai sarana dan prasarana untuk melayani Tuhan. Karena itu semua adalah milik daripada Tuhan. Dan kita boleh mengelola bukan untuk kemegahan diri kita, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita sombong, menganggap orang lain rendah. Enggak. Di mana kita berada, disitulah Tuhan minta kepada kita untuk kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Di mana kita berada, kita harus dapat menjadi terang dan garam di sekitar kita. Artinya, kita dapat dirasa dan membuat orang lain senang terhadap kehadiran kita dan menanti-nantikan kita apabila kita tidak ada di sekitarnya. Karena terasa hambar kalau kita nggak berada di dekat mereka. Sekali lagi kasih Tuhan, jika Anda ingin berhasil, maka kesabaran itu patut kita miliki. Karena kesabaran itu membawa kita menjadi orang yang berhasil. Kita tahu, kita harus mencontoh bagaimana kehidupan Yusuf ketika Yusuf menghadapi segala suatu permasalahan, fitnahan. Dan akhirnya kita tahu Yusuf orang yang sabar. Yusuf orang yang murah hati. Yusuf tidak suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Pada siang hari ini yang mengajari kami untuk selalu bersabar. Karena firman mengajari kami bahwa kesabaran itu membawa kami kepada keberhasilan. Kiranya biarlah Tuhan rubah hati kami dengan firman-Mu, agar kami berpandangan bagaimana ketika Yusuf menghadapi segala suatu permasalahan, sehingga ia berhasil. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami masing-masing. Dan firman-Mu Tuhan akan bertumbuh dan berbuah, sekali lagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kembali ke moderator. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk Om Rio yang sudah memberitakan firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat kepada Om Rio Sudaryono tentunya. Kita percaya, kita bersandar kepada firman Tuhan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, caci maki jangan dibalas dengan caci maki. 1 Petrus 3 ayat 9. Seperti itu Om Rio, terima kasih. Maka selesailah sudah ibadah kita di siang hari ini tentunya. Dan kita akan menutup ibadah ini. Saya minta tolong untuk Mbak Samsuri, apakah bisa untuk doa penutup? Kita akan menutup, kalau nanti Mbak Samsuri nggak bisa, Om Rio kembali boleh. Seperti itu. Saya berikan ke Mbak Samsuri terlebih dulu. Mbak Samsuri, apakah bisa Mbak Samsuri? Alhamdulillah, mungkin Mbak Samsuri jauh dari perangkat. Saya berikan lagi ke Om Rio untuk menutup dan sekaligus doa berkat untuk kita semua. Om Rio, dipersilakan. Mari kita tutup kebaktian kita, ibadah kita pada siang hari ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami mulai dari